teman-teman, kenalin aku Salma Kiana, Putri Indonesia DKI Jakarta Favorit 2023. Hari ini aku lagi di FDN HQ mau jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Kenalin, aku lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Aku lulus tahun 2021 dan aku juga punya Master of Research in Evolution and Human Behavior from Newcastle University, UK. Saat ini aku lagi bekerja sebagai dokter tentunya di sebuah klinik di Jakarta Barat. Tapi ini aku spill dikit ya, dokter buat aku tuh cuma hobi sih sebenarnya. Soalnya aku punya banyak banget hobi selain di dunia kedokteran. Jadi aku bakal share setelah ini. Nah, aku juga punya sebuah komunitas kesehatan mental namanya mengenaldiri.id. Komunitas ini udah berdiri dari tahun 2020. Saat ini aku kerja bareng sekitar 50 volunteers dan aku bakal sharing banyak tentang mengenal diri di video kali ini. Saat ini aku sedang mewakili DKI Jakarta sebagai Putri Indonesia DKI Jakarta Favorit 2023. Nah, kira-kira segitu aja tentang aku. Aku mau lanjut jawabin pertanyaan kalian ya. Mungkin teman-teman yang nonton nih bisa lihat di kulit aku itu ada seperti bercak-bercak putih. Nah, ini tuh namanya vitiligo. Basically ini adalah sebuah penyakit autoimun dan buat aku personally kenanya itu tiba-tiba sekitar 3-4 tahun yang lalu. Mungkin banyak yang ngira ini tuh dari lahir ya. Tapi sebenarnya enggak. Awalnya aku kena itu memang karena aku konsumsi sebuah suplemen saat itu dan ternyata suplemen itu men-trigger genetik autoimun yang ada di dalam tubuh aku. Waktu itu sih tentunya pasti ada rasa kayak shock, bingung, down, insecure. Karena aku juga sebenarnya bukan berasal dari perempuan yang super percaya diri, terus habis itu kena vitiligo, terus oh ya udah tetap percaya diri gitu. Aku sebenarnya dari sejak kecil, dari sejak SMP, ketika pertama kali sadar hidup istilahnya, itu karena aku sadar aku tuh dibully sama teman-teman aku. Waktu itu laki-laki maupun perempuan pas SMP itu bilang katanya payudara aku tuh tepos, dipanggilnya triplek. Mungkin pada saat itu nggak sadar ya pas SMP, tapi ternyata setelah aku look back, itu tuh bener-bener cukup traumatis ya karena bikin aku insecure banget sama tubuh aku. Dan ternyata Allah memberikan mungkin cobaan tambahan, tapi sekarang bagi aku itu udah jadi anugerah sih. Yaitu aku malah dikasih vitiligo gitu ya. Jadi dari yang udah insecure nih awalnya, malah ditambah lagi sama Allah gitu. Dan saat pertama kali kena vitiligo itu, aku pun lagi menjabat sebagai Putri Batik Nusantara 2018. Jadi kebayang saat itu kayak lumayan banyak ekspektasi dari sekitar dan ekspektasi dari diri aku sendiri. Jadi pasti awalnya sempat bingung, sempat shock, sempat insecure dan nggak bisa keluar rumah tanpa ditutupin makeup juga. Ya sampai sekarang pun aku pun masih berproses karena aku percaya bahwa mencintai diri sendiri itu adalah perjalanan seumur hidup. Jadi nggak ada tuh namanya satu destinasi di mana aku udah fully mencintai diriku dan nggak perlu trying anymore. Menurut aku itu nggak bisa kayak gitu karena mencintai diri itu sebuah latihan, sebuah proses yang ada up and down-nya, tapi kita bisa memilih setiap hari untuk mencintai diri sendiri. Nah, kalau gimana caranya nih menerima kulit vitiligo aku? Tentunya banyak banget tools yang aku pakai, aku coba, aku berproses gitu, dari mulai aku go to terapi sama psikolog, terus aku journaling, aku belajar meditasi. Tapi intinya dari semua itu adalah aku belajar mengenal diri aku sendiri. Aku belajar untuk sadar bahwa ternyata tubuh aku, penampilan, looks, itu tuh bukan segala-galanya. Tapi yang penting adalah apa yang aku punya di dalam diri aku. Passion aku, message yang ingin aku sampaikan ke teman-teman, dampak yang ingin aku berikan ke orang lain. Jadi istilahnya tubuh aku itu kayak cuma mobilnya aja, cuma vehicle-nya aja. Tapi yang penting itu sebenarnya adalah message yang aku carry gitu. Dan seiring dengan waktu aku mulai tahu, oh ternyata aku tuh punya banyak kelebihan, aku punya banyak value, aku tuh bisa loh bicara depan orang, aku tuh punya talenta misalnya untuk gather people, terus menyamakan visi, kita bikin project mental health, dan itu hal-hal yang bikin aku fulfilled, itu hal-hal yang bikin aku puas. Jadi looks,
dan penampilan kulit aku, vitiligo aku itu jadi kayak tidak penting lagi istilahnya. Jadi kayak cuma nomor kesekian lah dari value hidup aku. Jadi dari situ aku belajar untuk menerima kulit aku apa adanya, karena that's not everything that matters gitu. Nah, sebenarnya ini tuh mimpi udah dari lama, mimpi aku dari pokoknya kalau teman-teman aku yang kenal dari SMP, dari SMA itu tahu aku tuh pengen banget ikutan ajang pageant skala nasional, apalagi mungkin yang paling prestige adalah Putri Indonesia. Nah, tapi memang sejak aku vitiligo, aku sempat mengubur mimpi itu gitu, karena aku merasa ya udahlah, mana mungkin aku lolos gitu, mana mungkin sih aku diterima, toh aku tidak sempurna gitu kan. Tapi awal tahun ini aku di message sama seseorang dari Yayasan Putri Indonesia mengajak aku untuk ikutan, dan kebetulan sahabat aku juga ikutan Putri Indonesia di tahun lalu. Jadi setelah aku berpikir gitu, bergumul dalam hati juga, aku mikir wah, sebenarnya seru juga ya kalau misalnya aku bisa menggunakan platform ini untuk menyuarakan hal yang benar-benar jadi passion aku, yaitu bahwa perempuan itu tuh bisa, kita semua tuh bisa merasa cantik, kita nggak harus terlihat sempurna, kita nggak harus mengikuti standar kecantikan yang ada, kita bisa bikin standar kecantikan sendiri. Jadi itu sih motivasi awalnya, adalah aku ingin mendobrak standar-standar kecantikan yang ada di Indonesia. Oke, ini lumayan teknikal ya, mungkin buat temen-temen di sini yang nonton dan tertarik pengen ikutan juga. Menurut aku yang pertama adalah kalian harus pastiin dulu nih sih niatnya ikut Putri Indonesia itu untuk apa gitu. Karena banyak banget kan sebenarnya platform-platform gitu untuk kita menyuarakan message kita atau untuk kita building our career gitu. Dan kalian harus pastiin dulu kenapa sih kalian pengennya ikut Putri Indonesia. Jadi perlu riset juga gitu ya, perlu tanya-tanya, mungkin bisa lihat di website-nya juga. Dan kalau misalnya berkas yang harus siapin itu pasti setiap tahun akan ditampilkan di website dari Putri Indonesia. Jadi teman-teman boleh cek di situ aja. Dan yang ketiga pastinya kita banyak training, banyak latihan, karena it's a sport juga sih menurut aku, it's a sport and an art gitu. Jadi kalau kalian emang mau ikut, saran aku sih enjoy the ride, have fun, enjoy the process gitu. Karena apapun hasilnya menurut aku itu tidak meningkatkan ataupun menurunkan value kamu gitu. Karena kita semua udah valuable as we are. Jadi ya aku ikutan Putri Indonesia ini pun sebagai panggung sih untuk bisa semakin berdampak ke orang-orang di sekitar aku. Aduh, banyak banget ya sebenarnya. Jadi karena aku punya organisasi mengenaldiri.id, saat ini aku berfokus untuk aku mau besarin mengenal diri gitu, apalagi dengan koneksi yang udah aku punya melalui Putri Indonesia. Aku bersyukur banget jadi kenal sama banyak perempuan-perempuan hebat, jadi dapat koneksi ke media-media, terus ke organisasi-organisasi juga. Mengenal diri itu kita punya banyak banget project. Aku sudah menulis sebuah buku bersama co-founder aku, namanya The Book of Dreams. Semoga dengan panggung ini bisa menjual ribuan kopi ya teman-teman, dan bisa semakin menginspirasi banyak anak muda Indonesia untuk berani bermimpi. Terus mengenal diri juga punya banyak project yang besar juga. Kita bakal ngadain fundraising untuk Yayasan Orang dengan Gangguan Jiwa atau DGJ. Dan semoga acara ini bisa sukses dan bisa benar-benar ngebantu orang-orang dengan gangguan jiwa dan bisa membuka mata masyarakat Indonesia untuk menghapus stigma tentang gangguan mental. Kita juga punya support group setiap bulan secara gratis, kita punya komunitas, dan aku berharap komunitas ini bisa nge-reach semakin banyak orang dan semakin banyak orang bisa jadi sahabat untuk diri sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sebelum lanjut ke question selanjutnya, kita ada pertanyaan lagi dari tim yang kepo. Mungkin boleh dikocok dulu. Oke, kayak Tadi ada berapa? undian. 5 ya? Oke. Mari kita jawab pertanyaan pertama. Eng. Deg-degan. Salma biasanya recharge energi dengan ngapain aja? Oke. Biasanya aku recharge energi dengan main sama kucing aku. Aku punya kucing namanya Hakuna Matata. Dia my best friend. Kalau misalnya aku lagi capek,
Hakuna itu akan mendengarkan cerita aku tanpa ngejudge gitu ya, karena dia cuma bisa meow gitu. Jadi aku recharge dengan main sama kucing. Untuk penentuan Putri Indonesia DKI Jakarta Favorit 2023, apakah hanya melalui voting aja atau ada dewan juri yang menilai? Kalau ada dewan juri yang menilai, apa aja hal-hal yang dinilai? Aku tidak tahu apa yang dinilai karena aku bukan dewan juri. Tapi jadi untuk pemilihan Putri Indonesia DKI Jakarta Favorit itu aku audisi. Kita audisi 2 hari waktu itu di Jakarta. Dan dari situ terpilihlah aku sebagai Putri Indonesia DKI Jakarta Favorit dan dipilih oleh juri. Selanjutnya sebenarnya ada sistem voting setelah itu kayak gitu. Tapi kalau yang dinilai apa, kurang tahu ya. Tapi be yourself aja gitu. Pengalaman seru Kak Salma di tahap 1 Putri Indonesia kayak gimana sih? Oke, aduh banyak sih, tapi aku yang paling seneng adalah aku bisa kenalan sama banyak teman-teman baru. Dan teman-teman ini tuh bahkan ya udah selama kita sekarang nih udah ada yang lanjut kompetisi, ada yang enggak, kita bisa tetap berteman. Aku kayak bisa jadi sekarang aku jadi punya temen di setiap provinsi gitu kan. Kalau misalnya aku ke Bandung gitu, aku bisa kontak teman aku yang Putri Indonesia di Jawa Barat. Kalau misalnya aku ke Jogja, aku bisa kontak Putri Indonesia DIY. Jadi yang aku happy adalah jadi punya banyak temen dari setiap provinsi di Indonesia gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Wejangan atau motivasi atau afirmasi apa yang akan selalu diingat selama hidup Kak Salma? Yang akan selalu aku ingat adalah the most important relationship you will ever have in your life is the relationship with yourself. Jadi teman-teman, intinya adalah kita mungkin selama ini selalu diajarkan atau di brainwash gitu ya sama media, sama film-film yang kita tonton. Kalau misalnya kita sendirian itu kayak kasihan, kalau ada yang makan sendiri itu kayak freak banget. Kalau misalnya dia nggak punya kayak jalan-jalan sendiri itu kayak berarti dia kesepian. Tapi menurut aku nggak berarti orang yang lagi sendirian, lagi menikmati kesendiriannya itu kesepian gitu ya. Dan justru penting banget untuk kita spending time with ourselves, to get to know ourselves and make ourselves our own best friend, karena hubungan kita sama diri kita sendiri itu sets the tone for our relationship with others juga. Oke, segitu dulu ya jawaban dari aku. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, boleh tulis di komen. Dan jangan lupa untuk join GB Circle di Discord supaya kalian bisa punya teman-teman baru dan dapat informasi-informasi menarik. Terus kalian jangan lupa untuk subscribe di YouTube channelnya Girls Beyond. Thank you and see you!